Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi kegiatan hari ini yaitu mengerjakan tugas sekolah dan tugas pondok. Jadi di semasa liburan saya memanfaatkan untuk membuat atau mengerjakan tugas pondok dan tugas sekolah. Jadi nanti ketika udah balik pondok, saya itu bisa kembali fokus lagi karena kan nanti balikan kita ada waktu sedikit untuk belajar lalu langsung ujian. Jadi saya fokus untuk mengerjakan bank-bank soal dan tanpa perlu memikirkan tugas-tugas video lagi. Kegiatannya itu seperti ini, seperti ngedit. Itu udah hampir selesai ngekspornya. Terus kemarin saya udah ngeprint skrip film yang ditugaskan oleh Pak Haryono dan proposal ini. Jadi udah hampir balikan sekarang hari Rabu tanggal 18 Mei. Jadi 2 hari lagi udah balik pondok dan harus fokus lagi kepada kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, dari ngaji, dari sekolah, dan mengerjakan tugas-tugas. Jadi seperti itu. Dan kemarin lagi teman-teman, saya itu dan teman-teman di pondok udah ngerjain tugas pondok, yaitu tugas film, judulnya Menemukan Tuhan. Jadi tunggu saja di YouTube kami masing-masing, nanti akan saya kasih link YouTube-nya di deskripsi. Jadi itu aja sih kegiatan yang saya lakukan di semasa liburan pada kesempatan kali ini. Dan tadi juga udah bikin video tugas bahasa Inggris tentang interview dengan teman saya Vicky Armansah. Dan juga teman-teman, kemarin-kemarinnya lagi saya udah mengerjakan tugas pondok, yaitu wawancara dengan orang tua saya tentang suka duka beliau semasa merawat saya ketika saya berada di pondok. Nah, jadi itu kegiatan sehari-hari saya, itu dari mengerjakan tugas, ngedit, lalu ngupload ke YouTube. Jadi di Nazhatul Lab itu teman-teman, kalau mau teman-teman tahu, di Nazhatul Lab itu tugasnya berbasis video semua. Jadi tugasnya misalnya nih mengerjakan soal SBMPTN. Jadi kita bahas soal itu, kita take videonya, lalu kita edit sedikit, langsung kita upload ke YouTube. Nanti penilaiannya itu juga di YouTube juga. Segimana dia lihai dalam menjelaskan pembahasan soal tersebut, apakah udah nyampe kepada para penonton dan sekreatif apa dia. Jadi format penilaiannya itu sekreatif apa, apakah udah korek, udah benar tugasnya, apakah masih grogi penjelasannya. Jadi seperti itu aja tugas video yang ada di pondok. Dan itu udah berjalan selama 2 semester. Jadi ini semester kedua dalam pengerjaan tugas ini dalam berbasis video di YouTube. Nah, jadi kenapa kok di sini ngeditnya cuma simple, cuma pakai aplikasi Filmora saja, dan fitur-fiturnya pun yang dipakai itu hanya yang simple saja. Jadi penilaiannya itu tidak termasuk editing. Jadi editing itu hanya penambah kesan saja. Tapi overall penilaiannya itu dari seberapa kreatif kita dalam mengolah tugas tersebut dan seberapa kreatif kita dalam menjelaskan tugas tersebut, dan seberapa baik kita pula dalam pengerjaan soal tersebut. Apakah udah benar, apakah belum benar, apakah kurang benar juga. Jadi seperti itu teman-teman. Ini dia target aku teman-teman. Jadi ini yang adalah video yang belum diedit. Yang belum di tag videonya itu tugas sekolah tinggal 2, dan tugas pondok pun itu tinggal 2. Tinggal tugas yang ini saya buat sama tugas interview atau wawancara kepada orang yang sukses, yang alumni Pondok Pesantren Nazhatul Lab. Jadi ini yang belum diedit, ada berapa video? Ada 6 video yang belum diedit.
dan ada bukan 6 video sih, 7, 8, 9. Ada 9 video yang belum diedit dan ada 4 video yang belum di tag. Jadi harus garcep nih karena udah mau balikan pondok. Karena nanti saya agak mau nanti saya diribetkan oleh sesuatu apa ya istilahnya, tugas-tugas video dari pondok. Karena itu buat saya tidak terlalu fokus karena kan hampir ujian nih. Karena itu saya harus fokus kepada tugas-tugas saya mumpung ada di rumah dan peralatan pun bisa memadai. Oh ya teman-teman, jadi saya mau ngasih tips untuk cara mengedit di Filmora. Ini beberapa tips saja ya buat teman-teman yang mau ngedit di Filmora. Jadi semua file yang mau diedit ke Filmora itu di import dulu ke sini. Jadi pencet di file, di new project atau open project atau import media file. Nah, nanti kalian pilih tuh video yang mau diedit lalu buka. Ini kan udah ada nih punya saya nih. Nah, jadi editnya itu satu-satu. Misalnya nih, ini dulu yang mau diedit. Ini buang dulu ya. Ini buang dulu. Nah, jadi ini diimport saja, ini dipindah. Jadi kalau mau teman-teman backsoundnya itu mau gak diubah ke audio pun itu gak masalah. Jadi buat ruang 2 seperti ini, tambahnya itu tambah ini baru add video track. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi backsoundnya ada di bawah, lalu video aslinya itu ada di atasnya. Jadi seperti itu. Jadi import dulu semua media yang mau diedit ke sini, lalu kita edit. Yang mana di track kedua yang di sini itu video aslinya, yang di bawahnya itu audio atau backsoundnya. Jadi nanti ada menariknya sedikit karena ada backsoundnya, tidak membosankan pastinya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang harus kalian ketahui juga, audio backsoundnya sama audio video aslinya itu backsoundnya gak boleh lebih keras daripada video aslinya. Karena intisari dari video kita yang diupload ke YouTube itu video asli, bukan yang backsound. Karena ada dari kita semua nih backsoundnya itu sangat nyaring, lebih nyaring daripada video aslinya, sehingga para penonton itu hanya mendengar backsoundnya aja, tidak video aslinya. Seperti itu teman-teman. Jadi langsung setelah dimasukkan udah lurus semua. Nah, ini langsung dibuat seperti ini. Nah, dibuat penutup. Nah, dibuat penutup seperti ini teman-teman. Ditambah kayak ini aja. Karena menurut saya penutup itu penting, tapi opening itu tidak terlalu penting. Karena opening dengan langsung ke videonya itu udah bagus. Kalau udah gak ada penutupnya itu belum terlalu bagus untuk para pemula ya kalau menurut saya. Jadi itu teman-teman cara mengedit di Filmora, dan aplikasi ini itu applicable untuk semua laptop. Di RAM 4 itu udah cukup, dengan prosesor Core i3 lah, udah support itu udah. Jadi itu teman-teman sedikit tips dari kegiatan sehari-hari saya nih, mumpung ada kesempatan untuk memberi tips buat teman-teman semua. Jadi sekian dari saya teman-teman tentang agenda saya di menjelang hampir balikan pondok ini, yaitu mengerjakan tugas pondok maupun tugas sekolah, yaitu yang berbentuk video pastinya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.